Kasus kali ini adalah sebuah kasus kehamilan kembar yang merupakan kembar identik monokorionik monoamniotik. Pasien ini sendiri dikirim pada kehamilan sekitar 24 minggu, namun ukuran perut abdomen si ibu setara seperti sudah hampir lebih dari 40 minggu, di mana terjadi distensi atau perut yang benar-benar teregang karena air ketuban yang berlebihan. Jadi kehamilan kembar ini terjadi dalam satu kantung tanpa ada sekat dengan ari-ari tunggal, sehingga janin mengalami kondisi yang kita namakan twin to twin transfusion syndrome, yang kita tahu bahwa mereka saling berebut nutrisi, berebut makanan dengan hanya ada satu ari-ari yang mensuplai. Resiko yang terjadi, pertumbuhan yang berbeda sangat signifikan antara keduanya, juga resiko terjadinya belitan tali pusat yang saling membelit di antara keduanya, hingga bayi ini saling berkemih pada tempat yang sama sehingga air ketubannya akan sedemikian banyak. Di sini kita bisa melihat perbedaan pertumbuhan yang signifikan. Ini janin yang satu terlihat lebih besar dan janin yang kedua terlihat lebih kecil, sehingga perbedaan pertumbuhannya kelihatan sangat-sangat nyata. Dalam kondisi sekarang bayi ini masih hidup keduanya. Ya, jadi ini adalah kasus gemeli monokorionik monoamniotik dengan kondisi perbedaan tumbuh yang cukup signifikan, lebih dari 25%. Tindakan yang kita lakukan adalah amnioreduksi. Jadi kita mencoba mengurangi semasifnya tali air ketuban agar si ibu ini dapat bernafas lebih lega dan menghindari resiko terjadinya prematuritas. Hanya kadang amnioreduksi atau pengurangan cairan ketuban harus kita lakukan dalam beberapa seri agar tidak terjadi kontraksi tiba-tiba yang diakibatkan oleh berkurangnya secara mendadak air ketuban. Kita hampir bisa melakukan amnioreduksi mungkin lebih dari 4 liter sekali mengambil. Jadi air ketubannya sedemikian besar, sedemikian banyak volumenya, sampai nyaris kita tidak bisa melihat kondisi janin. Kita bisa lakukan pengukuran pada kedua janin untuk kita bandingkan pertumbuhan keduanya, sehingga kita bisa tahu berapa perbandingan secara tepatnya. Jadi perbedaannya mendekati 27% antar kedua janin ini. Jadi harapan kita setelah air ketuban bisa kita reduksi, pertumbuhan janin dapat berjalan secara normal dan si ibu dapat lebih lega dalam kehamilan ini masih berjalan, minimal bisa mencapai 35 minggu atau aterem baru kita lahirkan. Jadi sekali lagi ini adalah sebuah kasus kehamilan kembar identik dengan twin to twin transfusion syndrome, dengan janin satu lebih besar daripada janin yang kedua, dengan perbedaan tumbuh
27% antar keduanya. Kita tidak menemukan adanya kelainan bawaan, namun dengan air ketuban yang sedemikian banyak